Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang belajar trigonometri, tetapi kita mencari luas segitiga dengan menggunakan sinus, kosinus, dan tangen. Baik, sebelum saya mulai, mengingatkan kembali untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu pakai masker. Langsung saja, pada kegiatan kali ini kita belajar tentang luas segitiga. Coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah segitiga ABC misalkan ya. Dengan luas bentuknya berlaku nanti luas segitiga, ini L ya, luas segitiga itu berlaku setengah BC sin A atau setengah AC sin B atau setengah AB sin C. Jadi ini rumusnya menggunakan luas segitiga dengan aturan kosinus-sinus atau trigonometri. Rumus ini dipakai untuk menghitung luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sebuah sudut yang diapitnya. Jadi nanti sudutnya diapitnya dua sisi ya. Berarti ini diketahui, dan sudutnya di sini diketahui. Nanti baru bisa mencari luas segitiganya. Rumus luas segitiga ABC jika diketahui ketiga sisinya. Misalkan diketahui tiga-tiganya sisi, sudutnya belum tahu. Nah, ini misalkan 1, 2, 3. Berapa luasnya? Kita menggunakan akar dari sisi dalam kurung sisi kurangi A kali sisi kurangi B, sisi kurangi C. Dengan S atau sisi itu setengahnya A, B plus C. Jadi setengahnya 3, 2, 1. Ini contoh saja ya. Jadi memang ini berlaku seperti ini. Oke, paham ya? Ini rumusnya untuk umum penggunaan rumus luas segitiga di trigonometri. Kita langsung ke contoh, misalkan hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui A-nya 4, C-nya 3, dan B-nya itu sudut 30 derajat. Berarti nanti sudutnya ini diapit ketika kita gambar. Apa aja di sini sudut B 30. Nah, di sini ada 4 dan ada angka 3. Maka kita masukkan luas segitiga ABC setengah AC sin B. Kita masukkan ya, setengah kali 4 kali 3 sin 30. Nah, sin 30 itu berapa? Setengah ya. Nanti kita akan setelah ini nanti kita akan lihatkan sudut istimewa itu seperti apa. Jadi setengah kali 4 kali 3 kali setengah itu di 3 cm per segi. Ini luas segitiganya. Oke, mudah ya. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya sebelum ke jumlah dan selisih nanti saya jelaskan ini dulu ya. Nah, nilai perbandingan trigonometri ini cuma mengingat kembali yang di buku paket kalian. Nah, ini nilai perbandingannya bentuknya seperti ini. R itu miring, X yang horizontal, yang vertikal Y. Berarti sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa X per R, tan alfa Y per X. Nah, ini cuma simbol-simbolnya. R itu miring, cosec itu kebalikannya dari sin, berarti apa? R per Z, sekan itu R per X, cotangen X per Z.
Selanjutnya, nilai perbandingan trigonometri suatu sudut dapat ditentukan dengan menggunakan daftar tabel dan kalkulator. Nah, ini cuma mengingatkan yang kalian pelajari di e-book atau di PDF bentuk WA kemarin. Nah, ini nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewanya ini bentuk umumnya ada 45 derajat, 45 derajat, berarti ini akar 2. Di sini 1, 2, 30, akar 3, 60, 1. Nah, jadi sin 30 ini yang perlu dihafal, diketahui. Oh, besar sin 30 itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, cos 30 setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, kemudian TG itu tangen 30 sepertiga akar 3, tangen 45 itu 1, tangen 60 derajat itu akar 3. Nah, ini kalian harus hafal. Kalau tidak hafal, nanti kalau ada pertanyaan yang sudut istimewa, kalian bingung. Oke ya, dihafalkan ya. Paling tidak ya dipahami polanya, tahu ketika ditanya, oh cos 60 berapa besarnya? Oh setengah. Dan seterusnya. Oke, ini tabelnya. Saya sampaikan tabel nilai fungsi trigonometri seperti ini. Misalkan sudut alfa, sin A, cos A, tangen A. Lagi dari 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Nah, sin 0 itu 0, sin cos 0 derajat itu 1, tangen 0 derajat itu 0. Baca ini ya. Ini. Kemudian sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, tangen 30 sepertiga akar 3. Ini bentuknya tabel ya. 90. Langsung ke sini ya, ini kan sama yang tadi. Sin 91, cos 90 0, tangen 90 tak terhingga, tak terdefinisi. Oke ya, paham ya? Oke, ini cuma mengingat ya, yang intinya tadi di luas segitiga. Ini perbandingan sudut kuadran, ada banyak ya. Nah, ini perbandingan trigonometri atau sudut relasi. Nah, ini kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, ini bentuk-bentuknya yang kalian pahami. Kalau kuadran 1 itu hasilnya nanti positif semua. Nah, kuadran 2 itu yang positif hanya cos. Ini sama kebalikan atau sekan. Kemudian kuadran 3 yang positif hanya tangen, diingat-ingat. Kemudian sama ini ya, ini CTG ini cotangen ya, yang positif hanya cotangen dan tangen. Ini kuadran 3. Untuk kuadran 4 yang positif hanyalah sinus sama kosekan. Nah, ini yang perlu dipelajari, hasilnya nanti yang positif. Diingat-ingat yang positif. Oh, kuadran 1 nanti positif semua. Kuadran 2 yang positif hanya cos dan sekan. Kuadran 3 yang positif cotangen dan tangen. Kuadran 4 sinus dan kosekan. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian nah, ini kuadran 2 dan seterusnya, ini kebalikan-kebalikannya. Cuma rumusnya yang berbeda. Sama kan? Nah, ini intinya sama. Kuadran 2, kuadran 4. Ini kelanjutannya dari itu. Oke. Nah, yang inti di sini pada koordinat sistem kartesius di gambar berikut. Nah, ini kesimpulannya di sini. Nah, kalau nanti sinus itu positif semua,
yang positif semua itu di kuadran 1, kemudian kuadran 2. Nah, ini kebalikannya ya. Ini kuadran 1 bergeraknya di sini, sinus, kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinus yang positif, kuadran 3 tangen, kuadran 4 kosinus. Contohnya ini ya. Nah, sin 65 artinya 90 min 65 di cos 25, cos 120 artinya cos 180 min 60, artinya kalau kita cari cos 60 itu setengah di kuadran berapa nih? Di kuadran 2. Jadi nilainya min setengah 210, artinya 180 plus 30 yang digunakan, yang 30-nya ini sepertiga akar 3. Di sini 210 kan besarnya di sini kan, tangen kan positif. Karena nilainya 200 lebih. Kemudian 315 ini di kuadran 4. Sin itu hasilnya negatif, berarti biar 315 itu nanti 360 dikurangi 45 sama dengan min sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, karena ini negatif jadi ya min di kuadran 4. Nah, ini ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ingat-ingat tandanya ini. Oke ya, cukup ya. Ini penjelasan dari cuma mengingatkan yang materi yang awal-awal. Terima kasih. Saya yakin semuanya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.